Mulai aja ya pelajaran hari ini. Oke, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Jadi hari ini kita akan belajar yang namanya Yelik Eki. Apa sih Kak Yelik Eki itu? Yelik Eki adalah imbuhan kepemilikan ya. Seperti contohnya adalah kata-kata kayak mobilku gitu kan, bukuku. Misalkan ini bukuku ya, buku punya saya gitu. Ya, berarti ini bisa kita sebut dengan kitabem. Nah, dari kata kitab ada tambahannya di situ menjadi kitabem. Seperti itu ya. Nah, jadi pada intinya Yelik Eki adalah imbuhan kepemilikan. Baik itu yang memiliki adalah saya, kamu, dia, terus kita, mereka, kalian, itu sama gitu. Nah, untuk pengertiannya sendiri, Yelik Eki bisa dimengerti nggak sih? Bisa ya, insya Allah gampang. Nah, untuk rumusnya tersendiri, itu ada hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita melihat ke zamirnya. Zamir itu apa sih Kak? Zamir itu adalah kata ganti. Zamirnya itu kayak ben, sen, o, bis, sis, sama onlar. Itu udah pasti menjadi benim, senin, onun, bizim, sizin, sama onlaren. Ya, itu ingat. Benim, senin, onun, bizim, sizin, sama onlaren. Ini udah pasti. Nah, setelah kita melihat zamirnya, nah seperti biasa ya, kita melihat ke aturan yang pertama adalah huruf yang paling terakhir. Huruf yang paling terakhirnya apabila vokal itu menggunakan rumus yang atas ini. Ini kayak tambahan M doang kalau untuk benim. M gitu. Kalau huruf yang terakhirnya adalah vokal. Untuk yang senin ini juga sama, menggunakan yang atas ini kan ada dua nih. Yang untuk benim ada dua, satu dua. Yang untuk senin ada dua, yang onun ada dua, ya sama gitu. Nah, untuk apabila huruf yang paling terakhir adalah huruf vokal, itu menggunakan rumus yang paling terakhir, yaitu penambahannya itu tambahan n doang. N. Ya, tambahan n doang. Ya. Ya, untuk yang ini, untuk yang onun itu penambahannya se, si, su. Ya, tergantung huruf vokal yang paling terakhir. Ya. Ini seperti biasa, kita melihat kedua faktor. Yang faktor pertama adalah huruf yang paling terakhir, faktor yang kedua adalah huruf vokal yang paling terakhir. Gitu. Nah, kayak ini menjadi babase. Kenapa? Karena kita lihat di sini. Bentar ya, kita menulis ke ngelek tapi. Yang deret ini ke bawah, ini untuk huruf vokal yang terakhirnya adalah huruf A dan huruf A dan huruf E. Ini belum ganti. Huruf E. Ya. Dan yang ini untuk huruf vokal yang terakhirnya adalah huruf E dan huruf I seperti biasa. Ini huruf O dan huruf U. Ini huruf O dan huruf U. Ya.
Jadi penambahannya itu ada 2 jenis gitu. Setiap zamirnya kayak baba yang ini tambahan m doang sama ya. N doang sama n. Se sama mes sama emes. Nis sama enes, lare sama lare ya. Atau bisa juga menggunakan yang di dalam kurung ini. Atau sama seperti onun. Menjadi baba, se, atau anah, tare. Seperti itu. Untuk cara masukin rumusnya bisa dimengerti nggak kawan-kawan? Atau ada yang mau bertanya? Anladem abi. Ya. Mungkin aku kasih contoh ya. Misalkan katanya adalah apa tadi? Kalem. Misalkan kalem. Nah, kalem kalau misalkan benim kalem itu menjadi benim kale min. Ya. Benim kalemim. Kalau senin itu menjadi senin kale min. M-nya berubah menjadi N ya. N di sini. Nih. Yang ini pakai rumus yang ini. Senin kale min. Kalau misalkan onun berarti onun kale mi. Bizim berarti ya. Bizim kale mi mis. Bizim kale mimis. Kalau misalkan sizin kale minis. Ya, inis penambahannya ini pakai yang kedua. Ya. Terus kalau misalkan onlaren, evleri, kalem, leri. Seperti itu. Bisa dimengerti nggak sih? Bisa abi. Kawan yang lain? Oke. Coba yuk, misalkan aku minta satu orang yuk yang mau coba raise hand, yang mau membuat contoh. Oke, M Rizky Asidki, silahkan. Misalkan contoh katanya adalah masa, yang artinya meja. Kalau benim, gimana Kak Rizky Asidki? Benim masam. Benim masam, ya kan? Benim masam. Kalau senin, Senin baban. masa. Senin masan. Senin masan. Terus kalau misalkan onun? Onun masan se. Salah. Masase. Masane. Salah, bukan masa. Masase. Masa. Kita lihat di sini onun ya, pakainya se di sini. Ya. Kita lihat se, si, su sama su. Nggak ada tambahan huruf n. Jadi menjadi onun masa se. Oke. Lanjut. Kalau misalkan bizim? Bizim masamez. Bizim masamez. Benar. Kalau misalkan sizin? Sizin masanez. Sizin masanes. Benar. Lanjut. Kalau misalkan onlaren? Onlaren masalare. Atau masase. Masalare atau masa se. Oke. Coba yuk kawan yang lain yang mau coba bisa raise hand. Oke, terus Kak Mary Wulan. Ya. Tamam abi. Kalau misalkan contohnya adalah
Tunggu, cari dulu. Oke, Kedi. Yang artinya kucing. Oke. Benim kedim. Benim kedim, benar. Ya, tambahan M doang. Benim kedim. Senin kedin. Senin kedim. Kalau onun. Onun kedisi. Onun kedisi. Terus kalau misalkan bizim. Bizim kedimis. Bizim kedimis. Sizin kedimis. Sizin kedimis. Nih. Onların Onların kedi. Oke. Udah pada bisa ya. Jadi caranya itu penambahannya sesuai dengan ada 3 faktor yang perlu kita perhatikan, yaitu zamirnya, ya zamirnya atau kata ganti benim, senin, onun, bizim, sizin sama onların. Yang kedua adalah huruf yang paling terakhir. Yang ketiga adalah huruf vokal yang paling terakhir seperti biasa. Nah, yuk coba ke yang lain yuk, yang mau. Yang mau ini, coba RSN. Oke. Abi mau tanya. Oke ya, habis ini Kak Alma Katarika. Setelah pertanyaan ini ya Kak ya. Tadi siapa yang mau bertanya? Silakan. Saya Abi. Untuk yang onlaren itu kenapa bisa babalare sama babase gitu Bi? Kenapa bisa babalare, Bisa babase? Jenis gitu. Nah, sejauh penglihatan saya, onlaren itu kan mereka, ya kan? Nah, mereka ini karena orangnya banyak, itu bisa menggunakan barangnya banyak, bisa pakai jamak atau bisa juga enggak gitu. Tapi tetap dia pakai onon. Jadi ini keduanya benar. Kayak misalkan onlaren babase, berarti babanya di situ satu. Tapi bapaknya itu satu, tapi yang memiliki bapak mereka itu satu doang gitu. Tapi misalkan kayak onlaren babalare, berarti bapaknya itu banyak gitu. Nah, di situ mungkin bisa jadi artinya setiap orang itu memiliki bapaknya masing-masing gitu. Paham nggak? Sama Mami. Gitu. Yuk lanjut yuk ke tadi Kak Alamanda Katarika. Paham Abi. Misal contoh katanya adalah okul. Okul. Benim okulum. Benim okulum. Senin okulun. Senin okulun. Onun okulu. Onun okulu. Bizim okulumuz. Okulumuz, benar. Sizin okulunuz. Sizin okulunuz. Onların okallare. Okullare. Ya. Onların okullare. Seperti itu. Oke, untuk cara penggunaan rumusnya bisa dimengerti nggak sampai sini? Atau ada yang mau bertanya? Mau nanya Abi. Iya, silakan. Mau nyambungin pertanyaan yang tadi, kan onlaren itu kan bisa dua ya. Bisa pakai tambahan SI atau SE sama tambah lare saja begitu kan. Nah maksudnya
untuk pengertiannya sendiri, akhirnya kalau di Indonesia kan itu sama nggak antara misal babalare dengan babase? Kayak gitu. Sebenarnya nggak apa ya, artinya tetap sama sih, kayak nggak ada pengaruh. Tapi kadang ada yang menggunakannya itu kayak misalkan kalau misalkan onlaren babase itu bisa mengartikan bisa dirujukkan, maksudnya bisa dirujukkan lebih spesifiknya menjadi kayak bapaknya mereka. Nah, si bapaknya itu cuma satu, tapi milik bareng-bareng gitu, paham nggak? Nah, tapi itu juga ada juga yang merujukan onlaren babalare ini bisa ada yang merujukan kayak bapaknya banyak dan si onlaren juga banyak. Jadi setiap setiap orang ini memiliki bapaknya masing-masing. Tapi ada juga yang merujuk nggak begitu juga gitu. Karena apa sih namanya? Artinya nggak berubah gitu. Misalkan mau onlaren babalara atau mau onlaren babase sama aja gitu. Oke, Abi. Insya Allah coba dipahamin. Tapi kalau misalkan di depannya itu tidak ada kata onlaren, itu kayak mengharuskan kayak menggunakan babalare untuk menunjukkan dia jamak. Paham nggak? Maksudnya gini, kan kata-kata ini benim, senin, onon, bizim, sizin, onlaren ini bisa dipakai, bisa juga nggak dipakai. Maksudnya contohnya gini, kayak benim kardashim liseye gidior. Ya kan? Benim kardashim liseye gidior. Ini si benimnya ini kenapa dalam kurung? Karena dia bisa disebutkan, bisa juga nggak disebutkan. Ya, yang artinya nggak akan merubah artinya. Ya, bisa juga cuma hanya Kardashim liseye gidior. Kardashim liseye gidior. Ini artinya sama. Dan orang Turki udah pasti mengerti kalau misalkan Kardashim liseye gidior berarti yang pergi ke SMA itu udah pasti saudaranya saya gitu. Karena di situ menggunakan Kardashim, menggunakan imbuhan M di situ. Ya, imbuhan untuk si benim. Ya kayak Evin okula yakin me. Nah, di sini orang Turki udah pasti dan udah pasti ngerti kalau misalkan itu ada seninnya walaupun kita nggak menyebutkan atau tidak menuliskan senin. Karena dia udah tahu gitu. Evin okula yakin me gitu. Rumah kamu ke sekolah apakah dekat gitu kan? Ya. Nah, tapi kalau yang untuk onlaren ini, kalau misalkan kita nggak menyebutkan onlaren, itu kayak mengharuskan menggunakan arkadash lare, menggunakan jamak imbuhan jamaknya, larlernya, untuk mengisyaratkan itu adalah jumlahnya banyak. Gitu, untuk mengisyaratkan itu jumlahnya banyak gitu untuk onlaren gitu. Tapi kalau misalkan kita sebutkan onlaren itu boleh menggunakan arkadash lare ataupun arkadashe. Onlaren arkadash lare atau onlaren arkadase. Turce bilior. Tapi kalau misalkan si onlarennya hilang itu kalau misalkan kita sebut arkadash lare turce bilior ya kan? Itu udah pasti merujuknya ke onlaren. Tapi kalau misalkan si onlarennya hilang dan kita menyebutkan arkadase ya kan? Turce bilior itu merujuknya ke si onun, bukan si onlaren. Bisa dimengerti, Kak? Anladem Abi, tesekur ederim. Rija ederim. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, untuk Yelik Eki ini ada beberapa catatan yang perlu kalian ketahui, yaitu
sedikitnya ada 3 catatan yang perlu kalian ketahui. Ya. Catatan yang pertama di sini disebutkan juga, ya. Jika suku kata kedua ada vokal sempit itu apa? Nih, ya, vokal sempit itu di sini disebutin huruf-hurufnya e, i, u, ya. Jika suku kata kedua vokal sempit, maka vokal pada kata kedua jatuh. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya langsung aja kita lihat ke contohnya. Contohnya di sini ada boyun, ya. Dari kata boyun, nah, kata-kata ini termasuk kata-kata istisna yang perlu kalian hafalkan. Maksudnya ya aku juga nggak bisa menyebutkan kenapa alasannya. Nah, ini apabila seperti ini, boyun, maka si U-nya ini hilang, lalu baru dilanjutkan dengan rumus. Ya, si U yang di suku kata kedua itu hilang, dan baru dilanjutkan dengan rumus. Ya, dari kata boyun menjadi boy nu. Ya. Seperti itu. Dari kata boyun menjadi boynu. Kalau untuk dia atau onun. Kalau misalkan untuk saya, untuk untuk benim menjadi boynum. Ya, sama penambahnya um. Hanya bedanya di sini si huruf u yang di sini hilang dulu atau jatuh kalau di sini disebutnya. Ya. Kak, kenapa bisa jatuh seperti itu? Karena ini adalah huruf-huruf istisna. Huruf kata-kata istisna. Kata-kata istisna ini ada banyak nggak sih, Kak? Nggak terlalu banyak, tapi ada beberapa gitu. Ya, seperti ini contohnya ada 4 ini. Ada boyun, burun, omus, sehir. Ya, mungkin ada lagi kayak fikir. Seperti itu. Nah, contoh lain di sini ada burun. Nah, si burun ini huruf U pada suku kata kedua itu hilang, baru dilanjutkan dengan rumus, ya, menjadi burnu, ya kan? Kendinin burnu siah, ya kan? Burun kah artinya apa? Burun artinya hidung, gitu. Oke. Si U-nya itu hilang dulu, baru dilanjutkan dengan rumus. Kalau misalkan hidung saya gimana? Menjadi burnum. Gitu, menjadi burnum. Ya. Terus misalkan omus juga sama, si u yang di sini hilang dulu baru dilanjutkan dengan kosakata dilanjutkan dengan rumus. Kak, di sini kenapa ada enda? Nah, ini nanti merujuk ke catatan yang kedua gitu. Yang penting untuk di sini dari kata omus, ya, omus, u-nya hilang baru ditambahkan dengan rumus, jadi omzu gitu, milik dia, ya kan. Omus itu apa sih artinya? Bahu. Terus syahir juga sama, menjadi syehri. Fikir menjadi apa? Coba ada yang tahu nggak? Kalau fikir? Fikri. 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 Ya. Fikri. Kalau misalkan pikiran dia menjadi Fikrin. Fikrin. Pikiran dia. Ya fikri kalau pikiran dia. Fikri. Pikiran saya Fikrim. Fikrim gitu, seperti itu. Benim fikrim, ya. Pikiran saya. Ya. Bisa dimengerti nggak catatan nomor 1? Bisa. Ya. Jadi ini hanya ada beberapa kata yang istisna, ya.
Kalau kata-kata istisna ini aku nggak bisa ngejelasin kenapa-kenapanya karena dari sana udah pengecualian gitu. Nah, terus ada catatan kedua, yaitu untuk O dan onlar, ya, atau untuk O dan onlar, jika setelah ielik eki ada penambahan imbuhan lain, maka harus ditambahkan huruf N sebelum imbuhan baru. Maksudnya gimana, Kak? Nih, ya. Maksudnya gimana? Jadi kan untuk ielik eki ini bisa bisa menambahkan imbuhan lain seperti Yonelme durumu yang pernah kita pelajari, Bulunma durumu pernah kita pelajarin juga, terus Ujaklashma durumu pernah kita pelajarin juga, terus seperti contohnya Beritme durumu, mungkin di kelas gratis ini kita nggak pelajarin, tapi bagi yang ikut kelas intensif bakalan dipelajarin, ya, Beritme durumu. Ya, itu harus ditambahkan huruf N dulu, baru ditambahkan huruf baru ditambahkan imbuhan lainnya. Contohnya di sini ada kata contoh senin ozumda newar. Nih, senin. Enggak, ini bukan. Ini senin. Maaf. Nih, onun contohnya di sini onun evinde gidiorum. Ya. Onun evi, ya kan? Onun evi. Ya kan? Kalau misalkan rumah dia menjadi onun evi. Nah, karena kita mau pergi ke rumah dia, di sini kan ada penambahan huruf e seharusnya, ya kan, menjadi onun evie. Nah, tapi sebelum itu harus kita tambahkan huruf n dulu, baru penambahan huruf e sebagai Yonelme durumu gitu. Onun evine gidiorum. Ya. Jadi sebelum penambahan Yonelme durumu di sini, imbuhan ke harus ditambahkan huruf N dulu. Apabila dia setelah ielik eki untuk onun atau untuk onlar. Seperti itu. Contoh lain adalah di sini ada onlaren senef larenda. Dan onlaren senef larenda bilgi sayarwar. Nah, kita lihat onlaren senef lare gitu kan. Kelasnya milik mereka. Ini ditambahkan huruf N dulu, baru ditambahkan imbuhan di gitu. Ya kan? Menjadi di kelasnya milik mereka ada komputer bilgi sayar war. Oke. Onun kita be, ya kan? Harusnya, ya. Karena mau ditambahkan imbuhan di, ya kan? Imbuhan da detate atau imbuhan di atau bulun madurumu atau kal madurumu. Nah, ini ditambahkan huruf N dulu, baru ditambahkan imbuhannya. Menjadi onun kita benda, yang artinya di bukunya mereka. Resimler war, ada gambar-gambar. Ya. Oke, untuk catatan nomor 2 ini bisa dimengerti nggak? Atau ada yang mau bertanya? Tanya Bi. Ya, silahkan. Kalau misalnya apa namanya tempat, misalnya nama, misalnya kota, misalnya kayak gitu, gimana tuh penambahannya tuh? Misalnya kami, tapi kalau misalnya yang ini kan onun evine, kan? Misalnya evine itu diganti misalnya kota, misalnya Turki, misalnya atau apa begitu. Itu gimana tuh? Di Turki milik saya gitu misalkan ya. Kayak di Istanbul saya. Misalnya kayak gitu. Ya, enggak saya sih, onun ya, misalkan onun. Onun misalnya. Ya, onun Istanbulu Luna misalkan. Kita mau pergi ke Istanbulnya dia gitu misalkan.
Onun Istanbuluna gidiyorum. Ya, kita pergi ke Istanbulnya milik dia. Seperti itu. Oh. Penambahnya una itu ya, ya Bi ya, berarti. Ya, kan misalkan onun Istanbulu, ini kan ininya apa ielik ekinya onun Istanbulu. Ya kan? Nah, karena kita mau menambahkan apa namanya? Yonel medurumu atau imbuhan ke, nah, karena kan gidiorum kan, kita pergi kan, pergi, kata pergi kan membutuhkan objek, yaitu objeknya adalah ke gitu kan. Nah, maka penambahannya harus ada, sebelum penambahan si Yonel medurum ini harus kita tambahkan huruf N dulu, baru kita tambahkan hurufnya untuk si Yonel me-nya ini gitu. Menjadi Istanbuluna gidiorum. Onun Istanbuluna gidiorum. Kita bukan kita. Aku pergi ke Istanbulnya milik dia gitu. Misalkan onun hastanesi, apa lagi? Sinde oh ya, Kaleyorum. Ya, misalnya seperti ini. Onun hastanesinde Kaleyorum. Aku tinggal di rumah sakitnya dia. Ya kan? Kalmak, ya kan? Tinggal di, ya kan? Nah, di sini kan kalau misalkan untuk ekinya doang, ini onun hastanesi. Nah, karena kita mau menambahkan imbuhan di atau imbuhan bulun madurumu atau kalmadurumu, ya kan? Ini kita harus menambahkan huruf N dulu sebelum penambahan bulun madurumu tersebut. Menjadi hastanesin de Kaleyorum. Ya kan? Di rumah sakitnya dia. Iya. Gitu. Misalkan contoh lain adalah kayak kalau misalkan imbuhan dari gimana Kak? Ini kan ada imbuhan ke, imbuhan di, imbuhan dari gimana? Misalkan onun arabase gitu kan. Onun arabase. Kita tambahkan huruf N dulu karena mau kita tambahkan imbuhan dari, dan arabasen baru tambahkan imbuhan darinya. Nah, arabasen dan, ya kan? Ini yorum. Yang artinya aku turun dari mobilnya milik dia gitu. Bisa dimengerti nggak sampai sini? Atau ada yang mau bertanya? Abi mau tanya. Ya, silakan. Untuk materi ini apa khusus untuk onun sama onlar aja atau bisa buat yang lain? Oke, pertanyaan bagus. Kenapa di sini di catatan ini hanya untuk onum sama onlaren? Karena kalau kita perhatikan untuk benim, senin, bizim sama sizin itu berakhiran huruf M, ya, berakhiran huruf M, berakhiran huruf N, S gitu, Z. Nah, ini dia nggak perlu ditambahkan huruf N karena terakhirnya itu udah menjadi huruf konsonan. Tapi kalau misalkan si onon ini berakhiran huruf I, U, ya kan? I, U, ya kan? Ya kan? Nah, itu
berakhirannya huruf vokal, ya. Jadi dia ditambahkan huruf N dulu untuk menjadikan dia akhiran huruf konsonan. Seperti contoh misalkan di sini ada kata senin ozu omzunda newar, ya kan? Senin omzun, ya kan? Senin omzun. Ini udah benar kan? Senin omzun. Nah, kalau kita mau tambahkan imbuhan lain, imbuhan di misalkan, ya kan? Itu nggak perlu tambahkan N dulu karena dia udah huruf konsonan terakhirnya menjadi omzum da newar. Apa yang ada di bahu kamu? Atau misalkan kita ganti menjadi benim. Benim omzum, ya kan? Benim omzum. Ini nggak perlu kita tambahkan huruf N. Nggak perlu kita tambahkan huruf N. Langsung sambung ke imbuhan lain, yaitu di sini kasusnya adalah imbuhan bulun madu rumo. Jadi benim omzum da newar, gitu. Apa yang ada di bahuku? Seperti itu. Ya, jadi untuk Iya, Bi. jadi untuk kasus yang penambahan N ini hanya untuk onun sama bizim. Onun sama onlaren, maaf. Onun sama onlaren. Ya, kalau misalkan untuk yang lain tidak perlu ditambahkan huruf N jika ingin ada penambahan imbuhan lain. Seperti itu. Bisa dimengerti ya? Bisa, Bi. Abi, satu lagi pertanyaan, Abi. Oke, silakan. Untuk catatan yang pertama itu gimana, Bi? Bisa tahu kata-kata apa aja yang bisa dipakai di catatan nomor 1? Catatan ke-1. Oke, untuk catatan nomor 1 ini aku nggak bisa komentar banyak karena ini adalah kata-kata istisna, kata-kata pengecualian. Kata-kata pengecualian ini nggak bisa aku pukul rata. Oh, kalau misalkan kata-kata yang seperti ini adalah kena seperti ini. Enggak. Kenapa? Karena dia kata-kata pengecualian yaitu kata-kata khusus. Jadi gimana caranya kita bisa mengetahui kata-kata ini, Kak? Yaitu dengan pembiasaan. Kalau nomor 1. Dengan pembiasaan. Kayak misalkan, oh ketemu nih, ada 5 kata ini. Ini apalin dulu nih, 5 kata ini berarti termasuk kata-kata istisna. Nah, nanti mungkin di kedepannya nanti bakal ketemu lagi kata-kata yang lain. Kayak misalkan, apa ya? Ya, itulah. Allen, bukan ya? Enggak. Bukan nama orang itu ya? Alon enggak. Ya, pikir terus apa lagi ya. Pokoknya untuk saat ini apalin 5 kata itu aja dulu. Tama mabita sekolah dari Rijaya dari. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sebelum kita lanjut. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, coba yuk kita ke contoh soal yuk. Ini ada yang mau bantu jawab? Coba resen. Sebelum aku tunjuk, mungkin di sini ada Kak Dias Salma Salsabila atau yang lain, silahkan. Kak Dias Salma Salsabila, merhaba, ada di sana? Kak Dias Salma. Yuhu. Ding 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 ding. Nggak ada ya. Coba yuk Kak
Velari Mustika. Merhaba, Kak. Velari Mustika. Ini pada kemana nih orang-orangnya? Atau ada? Oke, Kaweni Triesta coba, Kak. Depende, Mabi. Yuk dicoba, Kak, yang ini nomor 5 nih. Bugun, Senin, Senin. Bugun, Senin, Dersin. Oke. Bugun, Senin, Dersin, Warme. Ya. Bugun, Senin, Dersin, Warme. Apakah hari ini kamu ada pelajaran? Oke, aku lupa. Sebelum lupa lagi, mumpung aku ingat. Ini ada catatan nomor 3 ya. Catatan nomor 3 di buku ini nggak disebutin, tapi di modul ini aku buat. Ini di modul ini tertulis, jika suatu kata diakhiri salah satu huruf kecap, maka huruf tersebut akan berubah. Ya. Maksudnya di sini adalah untuk Ielik Eki ini dikenakan rumus kecap. Ya. Apa sih kalau rumus kecap itu? Apabila suatu kata yang diakhiri huruf K, T, C, sama P itu akan berubah. Si huruf K ini akan berubah menjadi G atau yumusak G. Si T akan berubah menjadi D. C akan berubah menjadi J. P akan berubah menjadi D. Seperti itu. Ya. Ini. Contohnya gimana? Contohnya Tapi maaf, ya, silakan. yang P bukannya jadi B ya, Bi? Oh ya. Ya, P berubah menjadi B. Ya. T berubah menjadi D, C menjadi J, P menjadi B gitu. Contohnya apa? Contohnya nanti adalah kata kopek misalkan ya, yang artinya anjing. Kopek. Nah, ini kan berubah huruf K ya, berakhiran huruf K. Misalkan kalau kita kenakan imbuhan Ielik Eki menjadi benim misalkan. Si K-nya ini berubah menjadi yumusak G. Menjadi benim kopeim. Si K-nya berubah menjadi yumusak G, baru dilanjutkan dengan rumus. Benim kopeim. Ya kan? Senin kopein. Sizin kopeinis. Seperti itu. Yang berubah ini hanya si K-nya berubah menjadi yumusak G, baru itu setelah itu dilanjutkan dengan rumus yang sebelumnya. Sama. Contoh lain misalkan tadi kata kitab. Ya, kitab atau artinya buku. Ya. Misalkan misalkan katanya adalah Senin. Senin, kita P-nya berubah menjadi B, baru dilanjutkan dengan rumus menjadi kitaben. Ya. Senin, kitaben. Tapi ini nggak berlaku untuk onlaren yang menggunakan lare sama leri. Kenapa? Misalkan kitab ya, tadi kitab. Onlaren, kitab, lare. Jadinya onlaren, kitab, lare ini nggak berlaku. Kenapa dia nggak berlaku? Karena kalau kita lihat onlaren, kitab, lar, ini huruf yang paling terakhir itu bukan P lagi, tapi melainkan huruf R di sini. Menjadi nambahannya E doang. Onlaren, kitab, lare. Tapi kalau misalkan mau menggunakan onlaren, kitab juga bisa. Ya kan? Onlaren, kitab.
Nah, tapi kalau di sini kenapa dia P-nya tetap berubah menjadi E? Karena kalau kita lihat huruf yang paling terakhirnya itu P. P-nya akan berubah menjadi B, menjadi onlaren kita B. Seperti itu. Bedanya ya, untuk onlaren itu kalau yang menggunakan imbuhan jamak itu tidak dikenakan rumus kecap karena dia huruf akhirnya udah berubah menjadi R, bukan lagi si P tadi. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Ada yang mau bertanya? Nadam Abi. Turunnya kami. Oke, lanjut yuk. Ini tadi nomor 2. Yuk, tadi KW ini ya, silahkan. Babam nerede çalışıyor. Babam, Babam nerede çalışıyor. babam apa baban? Apa? Babam. Babam, oke. Yang artinya di sini benim ya. Babam nerede çalışıyor. Bapakku di mana? Berarti dia menanyakan bapaknya sendiri di mana bekerjanya. Oke. Artinya kalau babase bisa nggak? Bisa ya, mau babase, mau baban, mau apa, tapi yang paling penting kalian ketahui adalah maksudnya apa. Misalkan kalau aku pengen nanya bapakku kerja di mana ya, nah berarti di sini menggunakan babam ya kan, bapakku. Kalau misalkan baban juga boleh, bapak kamu kerja di mana, aku nanya ke kamu gitu, bapak kamu kerja di mana gitu. Atau mau babase juga boleh, bapaknya dia kerja di mana. Oke. Tamam abi, teşekkür ederim. Ini bisa menggunakan apa aja kayak babames gitu. Bapak kita kerja di mana? Gitu. Ya. Terserah gitu. Yang penting kalian mengerti maksud dan artinya. Nomor 3 yuk lanjut Kak. Bizim evimiz okula çok uzak. Bizim evimiz Evimiz okula çok okula çok uzak. uzak. Ya, bizim evimiz okula çok uzak. Rumah kita sangat jauh, ke sekolah sangat jauh. Oke. Senin öğretmenim soru soruyor. Nah, di sini sormak. Kalau bertanya berarti ada menggunakan imbuhan apa? Imbuhan ke. Bertanya ke, ya, bertanya ke. Jadi di sini senin öğretmenine ya kan, soruyorum. Aku bertanya pertanyaan ke gurunya kamu. Ke guru kamu. Aku bertanya pertanyaan ke guru kamu gitu. Ya. Karena sormak itu dia membutuhkan imbuhan ke gitu. Aku bertanya kepada gitu kan. Bertanya ke. Sama kayak gitmek itu membutuhkan imbuhan ke juga. Pergi ke. Kalau pergi doang kayak pergi sekolah. Ya kan? Di situ harus ada tambahan ke-nya. Pergi ke sekolah gitu. Oke ya, lanjut. O Mehmet araba bakıyor. Oh Mehmet. Mehmet itu. Mehmetin. Mehmet'in. Mehmet'in arabanın. Araban. Mehmet. Rabas. Mehmet itu dia berarti apa kata gantinya? Nun. Oh, nun. Araban. Arabase. Arabase
Arabase bakyor. Bakyor. Ini juga bakyor ini dia membutuhkan imbuhan ke. Menjadi gimana? Melihat ke, ya kan? Melihat mobil. Dalam logika orang Turki, melihat itu membutuhkan imbuhan ke, melihat ke gitu. Melihat mobil itu harus ada ke-nya gitu, melihat ke mobil. Menjadi gimana? Arabah se ada yang tahu? Al-malum. Arabase na. Kenapa? Nih, kita lihat. Bakmak. Apa artinya bakmak? Melihat. Ya kan? Melihat. Dalam logika orang Turki, melihat itu membutuhkan objek ke. Ya. Nah, jadi di sini ada imbuhan ke-nya, di sini ada imbuhan yonel me-nya. Nah, tapi sebelum ditambahkan imbuhan yonel me yang tadi kita pelajarin, ya, karena dia Mehmet ini adalah onon kan, habis arabase itu harus ditambahkan n dulu, baru ditambahkan imbuhan yonel me-nya menjadi arabasena bakyor. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Mungkin masih bingung. Mau tanya Abi, yang Mehmet in itu kenapa jadi in ya? Nah, lupa aku nih. Oke, kenapa di sini? Nah, ini yang sebenarnya yang mau kita pelajarin di tamlayan, di isim tamlamase. Nah, jadi aduh, di mana ya? Bentar. Aku buka Word ya. Nah, sebetulnya kalau di modul ini udah ditulis tamlayan. Tamlayan itu gimana cara ininya? Ada tamlayan, ada tamlanan, dan ada ek. Ek itu adalah imbuhan. Nanti kita buka Word dulu. Udah kelihatan belum ininya, Word-nya? Sudah habis. Kelihatan belum? Kelihatan. Sudah. Oke, kelihatan ya. Nah, dalam bahasa Turki itu ada yang namanya tamlayan. Tamlayan. Terus ada lagi yang namanya tamlanan. Ada lagi yang namanya ek. Untuk ini untuk ek ya. Ini untuk isim tamlamalare. Nah, apa sih kata tamlayan ini? Tamlayan itu adalah yang memiliki. Ya. Terus tamlanan itu apa? Tamlanan adalah yang dimiliki. Sedangkan ek ini adalah tambahan atau imbuhan. Imbuhan. Ini ek ini adalah imbuhannya itu kayak yang tadi aku jelasin. Yonel medurumu, bulun madurumu, terus ujaklash madurumu, berit medurumu ya. Sebagainya udah kalian pelajarin. Nah, untuk tamlanan itu memiliki rumus isim plus dalam kurung besar ya, en ya, besar. Nah, maksud besar ini tahu kan? Ini tergantung huruf vokal yang paling terakhir. Apabila huruf AE gitu kan, AE
dia akan berubah menjadi ya kan? Udah sering aku jelasin ini. Apabila EI, dia akan berubah menjadi I. OU, dia akan berubah menjadi U. Sama OU, dia akan berubah menjadi U. Udah sering aku jelasin. Nah, ini si tamlayan adalah seperti ini rumusnya. Terus Kak, di dalam kurung ini maksudnya gimana? Apabila, ini juga sering aku jelasin, apabila huruf yang paling terakhir adalah vokal, si E ini muncul. Apabila huruf vokal. Tapi kalau apabila, oh maaf, salah rumus. Yang dalam kurung adalah huruf N, bukan huruf E. Nah, apabila yang berakhiran huruf vokal, maka si N ini muncul. Tapi apabila berakhiran huruf konsonan, si N ini nggak muncul. Contohnya, tadi apa? Ahmed. Ya, Ahmed. Ya kan? Ahmed. Karena dia huruf T, dia si N ini nggak muncul menjadi Ahmedin. Contoh lain, misalkan menggunakan kata Oda. IC. Ya, Oda. Ya, Oda ini kan kamar artinya. Ya kan, kamar. Bisa menjadi Odanen. Ya, si A karena dia huruf A ini adalah vokal, maka si N-nya muncul. Misalkan Aisyah juga tadi. Aisyah. Misalkan. Ya, Aisyah N-nya muncul menjadi Aisyanian. Ya, ini yang memiliki. Oke. Terus contohnya lagi misalkan senaf. Senaf. Ya. Karena dia huruf V ini adalah konsonan, maka si N dalam kurung ini nggak muncul menjadi senefen. Gitu. Contoh dalam kalimatnya gimana Kak? Misalnya senefen kapese. Nah, kan? Kapese, senefen kapese. Nah, kapese ini dia masuk ke tamlanan atau yang dimiliki. Misalkan Aisenin, dia memiliki apa si Aise? Misalkan canta. Jadi canta se misalkan. Seperti itu. Odanen. Misalkan apa? Renggi misalkan. Ya, warnanya kamar seperti itu. Ahmedin apa? Dia memiliki misalkan telefonu. Nah, ini tamlanan. Ini yang kita bahas tadi yang di rumus sebelumnya. Nah, untuk si ek ini itu ada kayak gini. N ya kan? Ini N kecil. Enggak mau. N dah misalkan. Terus ada lagi N sama dan. Ini D-nya gede ya. Karena dia bisa berubah. Dan. Terus ada lagi N A. Terus ada lagi N E besar. Nah, ini imbuhan apa? Kalian udah pernah belajar? Ini imbuhan apa? Kalian udah pernah belajar? Imbuhan di, ya. Ini imbuhan D, imbuhan dari, imbuhan ke. Cuma kalau yang ini mungkin kalian belum belajar. Ya, karena ini nggak dipelajarin di kelas gratis. Tapi nanti bakal dipelajarin bagi yang kelas intensif bakal dipelajarin di kelas intensif. Oke, seperti itu. Nah, kita balik ke si soal tadi ya di buku.
Nah, kita kembali ke si buku tadi. Nah, di sini dia Mehmetin. Kenapa? Karena merujuk ke rumus yang tamlayan tadi. Seperti itu ya. Bisa dimengerti sampai sini? Atau ada yang mau bertanya, silahkan. Abi, kalau mau tanya, kalau yang tamlanan tadi rumusnya gimana, Abi? Tamlayan, ya, tamlayan itu yang memiliki, itu rumusnya adalah isim plus n. Ya, si e ini dia bisa berubah menjadi e, i, u, ya. Gitu. Dan huruf n yang dalam kurung ini seperti biasa, apabila huruf yang paling terakhir adalah huruf vokal, maka dia muncul. Tapi apabila huruf yang paling terakhir adalah huruf konsonan, dia tidak akan muncul seperti itu, seperti biasa. Ya, contohnya ini tadi dia Mehmetin, Aisenin, Senepen, gitu. Nah, tamlanan ini adalah yang dimiliki. Rumusnya gimana Kak tamlanan ini? Ini rumusnya yang tadi yang kita bahas di buku. Seperti itu. Nah, ek ini adalah imbuhan. Nah, apabila ini kenapa si huruf N? Karena dia merujuk ke catatan yang nomor 2 tadi, yaitu yang untuk si onun sama si onlaren. Ya, yang harus menambahkan huruf N sebelum imbuhan yang lain. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Atau yang tadi belum paham, boleh ditanyakan lagi. Paham, Abi? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, rumusnya ini isim plus en. Ya, kenapa? Ini sebetulnya sama sih, kayak untuk rumus isim plus en ini sebetulnya berlaku untuk kayak ben, ya kan? Menjadi benim, ya kan? Sen menjadi senin, ya kan? O. Nah, untuk O ini kita tambahkan huruf N dulu. Ya, menjadi onun. Ya kan? Terus bis menjadi bizim. Ya kan? Seperti itu. Oke. Ya, ini untuk isim. Apabila tamlayannya itu dari isim. Karena tamlayan itu yang memiliki itu ada 2 dari zamir. Zamir itu apa tadi? Dari benim, senin, sizin dan lainnya. Sama dari isim. Isim itu apa? Dari kata benda. Misalnya kayak Ahmed. Ini kan nama itu kata benda. Oda, rumah apa? Oda itu bukan rumah sih, kamar. Ya. Kak, kalau misalkan menggunakan nama negara bisa nggak? Bisa. Misalkan Turkiye. Nah, Turkiye misalkan menjadi gimana? Turkiye nin. Ya, ingat. Kalau nama negara ya, nama orang itu menggunakan petik dulu di atas. Ya, menjadi Turkiyenin gitu. Misalnya kan apa yang dimiliki negara? Misalkan Basken atau pasti Basken tuh ibu kota ya, Baskenti, Ankara, gitu kan. Gitu. Nah, ini kan ada tambahannya i di sini, ya kan? Yang ini tamlanannya tadi, kan? Seperti itu. Turkiyenin, Baskenti, Ankara, ibu kota miliknya Turki itu Ankara, seperti itu. Oke. Kenapa jadi Abi? Oke, ini dia cuma penekanan. Kalau misalkan Baskenti Ankara doang, benar. Dur itu hanya sebagai penekanan doang. Bahwasanya ibu kotanya Turki itu Ankara. Gitu. Bukan yang lain. Penegasan doang. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai dur juga udah benar.
Ya, Türkiye'nin başkenti Ankara, itu udah benar. Jadi der itu adalah untuk penekanan doang atau penegasan. Oke, sampai sini. Soalnya nama kota ya, Abi ya? Ya, Dir itu untuk nama kota saja atau gimana? enggak untuk nama kota saja, tapi hanya untuk penekanan. Untuk penekanan. Pertegas gitu ya? Mempertegas. Sebenarnya nggak merubah artinya nggak berubah, hanya untuk mempertegas doang bahwasanya ya ibu kotanya Turki itu ya Ankara, bukan yang lain. Oh, Untuk artinya nggak berubah gitu, untuk artinya nggak berubah. Oke. Oke. Dari Ada lagi yang mau bertanya? Oke ya. Nah, ini contohnya kayak Mehmet itu tadi tamlayannya apa menjadi Mehmetin. Kenapa? Karena dia tambahannya seperti itu. Ini dulu. Onlaren. Gimana jawabannya berarti? Onlaren, Bahçeleri, Havuzlar. Ya kan? Nah, di tamannya mereka ada ini Havuzlar. Kalau war berarti harus ada imbuhan di. Jadinya gimana kalau kita tambahkan imbuhan di? Lerin D, ya kan? Seperti itu. Ya kan? Onlaren bahçelerin de havuz var. Aku ngelek. Bentar, aku ngelek. Oke, kelihatan lagi kan sekarang. Yuk lanjut yuk nomor 7. Serpil. Serpil ini nama orang. Berarti serpilin. Nah, benar. Serpilin. N-nya yang dalam kurung nggak muncul karena dia huruf konsonan terakhirnya menjadi serpilin. Halah. Serpilin itu nama ya. Berarti Halan. Halah. Kalau nama orang berarti dia zamirnya menjadi O, ya kan? Iya, kata gantinya menjadi O. Halase Sislide oturuyor. Serpilin halase sislide oturuyor. Yang artinya serpilin halase bibinya si serpil, ya kan? Bibinya si serpil, sislide di sisli oturuyor, tinggal, ya kan? Dia tinggal di Sisli gitu. Oke. Nomor 8. Senin. Bilgisayar oyun var mı? Nah, di situ ada kata war yang harus ada imbuhan di. Jadi bilgisayarın Da. Ya, bilgisayarın da. Oyun war mı? Di laptop milik kamu ada permainan nggak gitu? Oke. Di situ. Di laptop milik kamu ada permainan nggak gitu? Oke. Nomor 9 yuk, siapa yuk yang mau jawab yuk, langsung jawab. 9 Sizin. Öğretmeniniz. İngilizce biliyor mu? Ya kan? Sizin öğretmeniniz. Ya kan? Öğretmen apa artinya? Guru.
Guru. Menjadi guru kalian ya, İngilizce biliyor mu? Apakah mengetahui bahasa Inggris gitu kan? Maksudnya di sini adalah guru kalian apakah bisa berbahasa Inggris seperti itu. Oke. Bisa dipahamin ya. Nomor 10 yuk. Mustafa. Makanan. Mustofanen. Oke, udah belajar ya. Mustafa nen. Kenapa pakai nen? Karena Karena huruf vokal terakhir. Vokalnya itu. ya, huruf terakhirnya adalah huruf vokal dan huruf vokal yang terakhir adalah huruf A menjadi huruf E ya kan. Jadi Mustafanen dish. Dish. DC. Dish. Arior ya. Arior itu kayak nyeri gitu. Nyut-nyutan ya. Dish itu artinya gigi ya. Dishi atau boleh menggunakan dish leri. Apabila yang nyut-nyutan itu giginya ada banyak. Gitu ya. Misalkan dish doang boleh, dishi gitu boleh. Karena gigi yang nyut-nyutannya cuma satu. Oke, lanjut nomor 11. Benim. Benim. Alenem. Benim. Alen. Dar. Dar itu lebar. Ya, Alen itu nih, apa nih? Jidat. Alen itu jidat. Jadi benim alenem dar. Jadi benim alenem berarti jidat saya, dar itu luas sebetulnya, luas. Artinya luas. Tapi maksud di sini adalah lebar gitu. Secara arti dar sendiri adalah luas, tapi untuk di sini maksudnya adalah lebar. Ya kan? Benim alenem dar gitu. Jidat saya luas ya, tapi nggak mungkin luas sih. Jidat saya lebar. Seperti itu. Bu konuda siz titik fikir ne. Sizin. Fikrinis. Oke. Fikrinis. Fikrinis, benar. Tadi saya menyebut. Oke, kita bahas ya. Fikir. Ya, fikir. Ingat, fikir ini tadi termasuk salah satu kata-kata pengecualian. Si I-nya hilang, baru kita lanjutkan dengan rumus. Setelah I-nya hilang, rumusnya apa? Inis. Ya kan? Menjadi fikrinis nih. Yang artinya bukonuda, ya kan? Bukonuda itu topik ini gitu kan, atau materi ini tapi ada ini ya, ada detatenya. Jadi di materi ini apa yang kalian pikirkan? Maksudnya apa pendapat kalian? Sijin fikrinis nih, ya. Di topik ini apa pendapat kalian? Apa yang ada apa pikiran kalian? Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke. Nggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan. Karena ini kemungkinan menjadi pertemuan terakhir kita di kelas gratis yang pada gelombang kali ini. Tapi jangan khawatir kalau misalkan kalian ada pertanyaan apapun tentang bahasa Turki atau ini, kalian bisa masuk ke grup Telegram kita ya, di grup BBT. Kalian bisa bertanya apapun di sana ya, tentang Turki, tentang bahasa Turki, tentang apapun ya. Terserah. Nanti insya Allah akan aku jawab sebisa
aku. Karena kan kayak misalkan ada pengetahuan kayak mungkin ada yang bertanya tentang sejarah Turki yang aku belum ketahui, mungkin nanti kita cari bareng-bareng sejarahnya gimana gitu kan. Nanti kita diskusikan di situ bareng-bareng. Atau ingin bertanya tentang bahasa Turki. Kak, kemarin kita udah pernah belajar yang namanya Ilek Eki, tapi aku lupa gimana sih Kak itu tentang yang tamlayan. Oh, ya nanti kita jelaskan juga di situ di grup Telegram. Ya, jangan malu bertanya di grup Telegram. Ya, kalau bagi kalian yang udah bergabung. Bagi yang belum bergabung, boleh bergabung menggunakan, nanti linknya akan kita masukkan di grup WA. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya sampai sini? Oke, Sorunyok. Yang lain? Kalau nggak ada, aku akhirin ya kelas kita hari ini. Grup WA bakalan dihapus ya Kak? Grup WA itu nanti akan aku jadikan only admin can send gitu kan. Karena kalau mau aku hapus juga nggak bisa ya. Nggak tahu gimana cara ngapus grup. Nanti cuma only admin yang bisa ini supaya mencegah untuk spamming. Nah, jadi kalau bagi kalian yang mau bertanya itu nanti silakan masuk ke grup Telegram komunitas BBT gitu, di grup BBT. Ya, kalau mau bertanya tentang apapun itu, tentang BBT, mau tentang bahasa Turki, tentang budaya Turki, tentang sejarah Turki, nanti insya Allah di situ boleh, silakan. Gitu ya Kak. Alamanda Katrika ya tadi yang nanya. Iya Kak. Hmm. Oke, makasih Kak infonya. Terima kasih untuk kalian yang udah sampai hari ini, sampai pelajaran akhir tetap hadir gitu. Terima kasih banget. Ya. Sama-sama Kak. Testekur ederim. Rija dari. Amin. Semoga ilmunya bisa Nanti bermanfaat. itu ya Kak ya. Ini di apa namanya? Di upload di YouTube ya Kak ya? Iya. Insya Allah di upload di YouTube. Oke, sip. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Kalau nggak ada, aku tutup dan aku akhirin. Ini ada yang ngechat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmunya berkah. Amin. Oke. Kalau nggak ada, mungkin aku akhirin kelas kita hari ini dan kelas gratis pada gelombang kali ini, gitu ya. Kalau yang mau bertanya tadi aku kasih tahu sekali lagi, silakan join grup Telegram dan silakan bertanya di situ. Ya, jangan malu-malu karena biasanya kalau yang ngechat ke aku pribadi gitu kayak CP gitu kan, personal kontak, itu kadang lebih lambat aku balasnya kebanding yang bertanya di grup Telegram karena kadang-kadang ketimbun gitu ininya chatnya ya. Tapi kalau misalnya di grup Telegram itu udah aku pin, jadi insya Allah nggak bakal tertimbun ya. Oke, kalau gitu aku akhirin kelas hari ini dan kelas gratis pada gelombang kali ini. Gua Iqbal Lutfi, Gurus Surus. Rabi Tasekur Ederim. Rija Derim.